Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan lagi. Kita akan menggambar potongan satu-satu ya, yang dinahnya sudah diputar tadi ya. Nah, kita lihat dulu gambar soalnya ya, potongan. Nah, ini kalau di sini potongan BB, tapi kita udah ubah jadi potongan satu-satu. Nah, kita akan membuat dindingnya dulu yang terpotong di potongan satu-satu ya. Caranya sama sebenarnya dengan menggambar potongan dua-dua ya. Kita akan proyeksikan dulu, atau ini kita perpanjang dulu ya, seperti video sebelumnya. Garis potong satu-satu ini kita perpanjang sampai nyambung antara yang di kiri dan di kanan ya. Demikian juga di denah lantai 2 ini kita sambung dulu. Nah, seperti ini ya. Kita akan fokus di denah lantai 1 dulu. Kita akan memproyeksikan dinding-dinding yang dilalui oleh potongan satu-satu ya, garis potongan satu-satu ya. Nah, caranya kita gunakan garis construction line ya. Kita buat dulu, kemudian kita move. Nah, kita mulai dari sebelah kiri. Di sini ada apa namanya, pagar ya. Ada pagar yang terpotong oleh potongan satu-satu. Di sini kita beri garis proyeksi ya. Kita copy garis proyeksinya, kita letakkan di sebelahnya sini. Kemudian geser lagi ke kanan. Di sini ada dinding yang juga dilalui oleh potongan satu-satu. Kita buat garis proyeksinya ya. Kemudian ke kanan lagi. Nih, ini juga ada. Ini walaupun memotong jendela, tapi jendela ini kan dipasang di dinding, jadi ya tetap harus dibuat garis proyeksi ya. Nah, kanan kiri. Kemudian ke kanan lagi yang terakhir nih ya. Yang terakhir di sini, ini juga kita buat garis proyeksi ya. Tuh. Kalau sudah kita lihat ke atas, ke format kertas yang kosong ini. Nah, di sini kita akan membuat garis permukaan tanah ya. Tapi karena di sebelahnya sudah ada gambar potongan, kita akan berpedoman kepada gambar potongan yang sudah jadi ini ya, supaya lurus nanti. Tapi membuatnya garis permukaan tanah bukan di kanan ini yang rendah ya, tapi kita buat dari yang tinggi nih, sebelah kiri yang tinggi. Ini kita buat garis sampai melewati format kertas ini ya. Jadi ini ada garis permukaan tanah. Yang kita ambil adalah permukaan yang tanah yang tinggi, bukan yang rendah, sekali lagi ya. Baik, sekarang kalau sudah kita skip, kita akan pasang ini simbol-simbol pondasi yang di sini ya, yang sesuai dengan, kalau misalnya di batas tanah ya pondasinya harus sesuai dengan bentuk batas tanahnya ya. Oke, pagar ternyata di situ memotong apa namanya, memotong pagar depan ya, di denah lantai 1 ya. Ini sebenarnya ada pondasinya tapi kecil ya, pondasinya kecil sebenarnya. Bisa kita edit dulu sebenarnya, ini kita keluarkan dulu ya, untuk mengedit pondasi pagar seperti kemarin ya. Oke, kita keluarkan pondasi tepi, tapi kita edit pondasi tepi. Nah, seperti ini. Tapi ini kita edit ya, tidak lebar 70, tidak ya. Nah, ini akan kita edit dengan cara yang sama dengan kemarin. Klik kanan, blok editor. Nah, seperti ini ya. Kemudian kalau sudah, ini kita keluarkan dulu nih, kita move keluar dulu nih
sama dengan kemarin tuh. Nah, ke sini ya. Nah, kalau sudah tingginya tingginya pondasi ini, kalau di sini 80 ya. Tapi kita buat 60 ya, karena ini pondasi pagar. Ya, kita buat 60. Kita buat garis bantu dulu. Sini. Kemudian atau di atas supaya mudah ya. Nah, di sini. Garis bantunya di sini. Habis itu kita offset 60 ke bawah. 60 ke bawah ya. Nah, kalau sudah ini bisa di straight ya. Ini straight-nya di sini ya. Straight. Nah, ini yang kita tarik ke atas. Ini kita tarik ke atas. Ya, seperti itu ya. Kalau sudah dipotong nih. Nih, kita potong aja seperti ini ya. Atau dihapus ya. Nanti atau sebenarnya nggak dihapus nggak apa-apa sih. Ini kita tarik lagi ke sini misalnya. Nanti juga bisa ya. Nah, kalau sudah ini kita hapus garis bantunya ini. Kemudian kita buat ya, kita langsung offset aja dari sini ke kanan 60 ya. Ini 60 ke kanan. Kemudian ini kita klik, kita tarik garis kotak biru ini ke sini. Nah, seperti ini ya. Ini juga begitu, kita klik, kita tarik ke sini. Ya, seperti itu ya. Nah, kalau udah ini bisa dihapus ya. Kemudian kembalikan lagi nih batu kosong sama lapisan pasir ini, kamu dikembalikan lagi. Kliknya di sini, kliknya di sini, kliknya lagi di sini ya. Nah, seperti itu jadinya ya. Tuh, kalau ini sudah selesai, kita simpan pakai Shift As ya. Jangan, karena ini merupakan editan dari pondasi sebelumnya, jadi harus di Shift As ya. Kita Shift Block As, kita tulis di situ pondasi pagar. Pondasi pagar ini ya. Kemudian save ya. Kemudian close block editor. Nah, kalau ini udah dihapus nggak apa-apa ini. Oke, sekarang kita mulai dari memasang pondasi pagar. Jadi ini sebenarnya harusnya ada pondasi ya. Nggak mungkin ada dinding pagar berdiri begini terus di bawahnya ada nggak ada pondasinya. Ini nggak mungkin ya. Nah, cuma dia ada pondasi walaupun kecil gitu ya. Nah, ini sengaja disalahkan ini ya. Kalau kita gambar apa adanya seperti ini ya salah itu ya. Nah, oke, kita keluarkan pondasi pagar di sini ya. Pondasi pagar, kita pakai layar garis gambar. Kita akan keluarkan pondasi pagar. Mana nih? Ini pondasi pagar. Oke, taruh di sini ya. Tuh, kliknya di ini, di permukaan tanah atau di tepat di tingginya pondasi ini, di bawah slope ya. Kliknya di situ, kita tempelnya di sini ya. Tuh. Kemudian yang kedua nih, garis dinding yang kedua, kita lihat di lantai 1. Lantai 1 yang udah diputar nih ya. Nah, yang pagar tadi yang ini ya. Nah, ini ternyata dinding lantai 2, dinding lantai 1 ya, dinding lantai 1. Maka karena posisinya sudah masuk di ke tanah kita ya, berarti kita keluarkan yang namanya di sini pondasi batu gunung. Sesuai dengan yang kita kasih nama kemarin, pondasi batu gunung, miringnya kanan kiri ya. Oke, kita taruh di sini. Kemudian kita pindahkan ke posisinya. Kliknya tetap di sini, di bawah slope nih, lurusnya slope. Nempelnya di sini langsung. Ya, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga nih, kita lihat. Nah, ini juga dinding, walaupun di situ motong jendela ya. Nah, ini juga dinding bangunan induknya gitu ya. Tuh. Dan kita itu sama berarti ini pondasinya sama dengan yang kedua ini. Tinggal copy aja.
tepi, kita klik di sini, kita tempel di sini ya. Tuh, yang terakhir ini kita lihat. Nah, ini ternyata dinding pagar depan, pagar belakang ya, dinding pagar belakang, tapi dindingnya ini tidak seperti dinding depan ya. Kalau dinding depan kan rendah aja, kalau dinding pagar belakang ini dibuat tinggi ya, tinggi, bahkan sama dengan dinding bangunan induknya yang lantai 1, sehingga pondasinya harus besar ya, harus besar. Kita keluarkan di sini ini pondasi tepi ya, pondasi tepi, kita cari pondasi tepi. Nah, ini pondasi tepi, tapi terbalik, masih kita harus mirror supaya yang bagian rata itu menghadap ke tanahnya tetangga. Nah, gitu ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita move, kita kliknya tetap di sini ya. Nah, nempelnya tetap di sini. Ya, seperti itu ya. Nah, kalau sudah kita hapus nih, sudah garis proyeksinya bisa kita hapus, garis permukaan tanah bantunya udah kita hapus ya. Tuh, seperti ini. Kemudian kita extrude supaya bisa diedit. Ini diekspor semua ya. Yang lantainya double seperti ini dihapus salah satu aja ya. Nah, sekarang kita lihat di sini sebenarnya merupakan apa gitu ya. Kita lihat di dinah lantai 1, ternyata di sini merupakan teras ya, teras sampai pagar ya. Terasnya kita buat nanti aja ya. Nah, kalau di sini halaman depan berarti harus lebih rendah dari lantai rumahnya ya. Oleh karena itu di sini gambar lantai ini kita hapus ya, kita hapus ya. Nanti kita ganti dengan garis muka tanah yang rata pondasi, sehingga muka halaman ini nanti akan lebih rendah dari lantai rumahnya gitu ya. Tuh. Kemudian untuk lantai yang berikutnya itu kita perpanjang aja sampai sini ya. Kita perpanjang sampai sini ya. Ini untuk di dalam rumah ya. Kemudian kita lihat di sini apa sebenarnya. Kita lihat di bawah ya, ini. Nah, ternyata di sini juga motong teras juga, tapi ada halaman belakang gitu ya. Halaman belakang, tentu halaman belakang ini lebih rendah dari lantai rumahnya. Ini juga kita hapus lantainya seperti yang depan ya. Tuh, teras belakangnya kita buat nanti gitu ya. Kalau sudah, kita akan hubungkan ini permukaan tanahnya itu menggunakan layer muka tanah ya, seperti ini ya. Kita mulai dari tepi ini, kliknya di sini yang mulainya di muka pondasi yang atas tuh, gak usah panjang-panjang, ini aja gitu ya, kira-kira aja. Kemudian ini dihubungkan. Nah, ini juga kita hubungkan ya. Kemudian ini juga kita hubungkan. Yang terakhir ini kita hubungkan. Nih, ini juga tidak usah panjang-panjang ya, segini aja tuh ya. Oke, kalau sudah ini kita tutup nih ya, kita tutup pakai garis gambar ya, pakai garis gambar ini dari sini ke sini ya, ini juga dari sini ke sini. Sehingga lantai ini lebih rendah dari lantai rumahnya, termasuk yang belakang. Kita tutup ini. Nah, ini juga ditutup pakai garis gambar. Nah, oke ya. Oke, sekarang berikutnya kita akan lihat di gambar soal. Nah, ini ya, tingginya lantai 2, dak lantai 2 itu harus sama dengan di
gambar sebelumnya ya, gambar potongan 22 ya. Ini tingginya dak ini, kita mau bikin daknya ini dulu ya. Tuh. Kemudian yang ini gambar potongan 22 ini akan kita pakai pedoman untuk menentukan tinggi lantai dak yang ada di potongan 11. Caranya kita buat garis proyeksi ya, mulai dari muka tanah ini, muka tanah, permukaan keramik di lantai 2 ini kita buat garis sampai melewati potongan 11 ya. Kemudian kita copy aja ini, nah copy, kita letakkan di permukaan dak cor ini di sini ya, jadi ada 2 garis di situ ya, ini ada 2 garis ya. Kalau sudah, kita akan perpanjang nih ya, perpanjang dindingnya, kecuali pagar biarkan aja pendek, kita tentukan belakangan ya. Nah ini kita perpanjang sampai di atas ini. Nah termasuk yang ini karena pagar belakang itu dibuat tinggi gitu ya. Nah seperti ini. Nah kalau sudah, kita akan buat di mana posisi baloknya di sini nih, balok lantainya di mana gitu ya, apakah di sini atau di sini atau di sini gitu ya. Kita lihat di denah lantai 1 juga ya. Nah di sini ada kolom, oh ini ya, ini. Nah ini di potongan 11 ini kita lihat ya, di sini ada kolom struktur, di sini juga ada kolom struktur. Ini pasti ada balok lantainya yang menghubungkan ya. Nah kalau ini enggak ada ya, di sini hanya ada balok tapi di belakangnya ya ada balok kolom struktur, tapi di belakang potongan tidak perlu kita pikirkan ya, kita abaikan karena nggak terlihat gitu ya. Tuh yang pertama ini, yang kedua ini ada kolom struktur, di sini juga ada ya, berarti di sini nanti ada balok lantai ya. Nah, kalau tengahnya nggak ada nih, nggak ada ya. Nah jadi balok lantai itu yang akan terlihat di potongan 11 nanti di sini sama di sini ya. Nah kita tandain biar nggak bingung, pakai construction lain lagi gitu ya. Kita move, ini kita letakkan tepat di asnya kolom struktur yang dilewati oleh potongan 11. Yang ini juga begitu ya. Ini ada kolom struktur ya, pas asnya ini aja ya. Nah berarti nanti ada balok lantai di tanda ini sama tanda ini ya. Kita lihat di atas. Nah ini ya, jadi balok lantainya nanti berada di sini sama di sini gitu ya. Baik, kalau udah ketemu posisi balok lantainya, kita tentukan tingginya. Pertama tingginya dak lantai ya itu 12 sama dengan kemarin gitu ya. Tuh. Ini kemudian tingginya balok itu sama dengan di potongan 22. Nah, berapa kemarin? 35 ya. 35 sudah kita hitung tuh, 35. Itu jangan lupa ngofsetnya dari permukaan lantai dak, bukan dari keramiknya atau di bawah lantai dak. Permukaan atas lantai dak ini offset ke bawah 35 gitu ya. Nah sekarang kita akan buat pola dak dan lantainya ya, pola dak dan baloknya ya, pakai layer beton, kemudian pakai perintah polyline ya. Mulainya dari sini, klik di sini, naik ke atas ya, terus ke sini ini. Nah di sini ya, klik di sini ke bawah, di sini lagi, ikutin tebelnya dinding ini ya, ke sini, baru belok lagi ke sini, belok lagi ke sini, kembali lagi ke tempat semula ya. Nah kalau sudah enter ya, tuh. Nah ini bisa dihapus, ini bisa dihapus. Kemudian lantainya ini kita potong di sini ya, ini juga kita potong di sini
lantainya ya. Di sini ya, ini juga di sini kita potong. Nah, ini boleh dihapus di sini, dihapus juga. Yang ini juga dihapus, garis bantu dari bawah juga kita hapus. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau sudah dinding yang masuk balok kita potong ya, kayak kemarin juga sama ya, kita potong ini sama sini ya, ini ya, ini kita perbaiki jangan sampai masuk balok. Sini, ini ke sini ya, tuh. Kemudian yang sebelahnya dipotong juga nih, ini sama sini sama ini ya. Oke, baru ini sama ini kita perbaiki. Sini ke sini, tuh ya. Nah, seperti ini ya. Sudah jelas di situ ada balok struktur, ada dak ya. Baik, sekarang yang ini, yang pagarnya ini kita lihat di situ di soalnya. Ternyata daknya dinding pagar yang belakang itu ngikutin atap yang nggak tingkat, dinding layar atap yang nggak tingkat. Karena belum kita gambar ya, berarti ini kita biarkan aja. Jadi ini kita biarkan dulu ya, biarkan dulu. Sekarang berikutnya kita akan menggambar dinding yang tidak terpotong tapi terlihat ya. Ada nggak di sini kira-kira di potongan satu-satu? Kalau jadi yang di belakang potongan ini nggak usah dipikirkan, yang ini ke atas ya yang dipikirkan. Kita seolah-olah berdiri di sini misalnya, lihat ke sana, apakah melihat dinding yang tidak terpotong tapi terlihat ya. Nah, itu ternyata ada itu, ini dinding ini ya. Dinding ini ternyata sudutnya terlihat ya. Kalau kita berdiri di sini ngadap ke sana, saya bisa melihat sudut dinding ini. Dan ini harus diproyeksikan ke atas ya, menggunakan garis gambar itu ya. Oke, kita pindahkan ke sini, ya. Itu ya, satu ini aja kayaknya nih, satu ini aja ya. Kita lihat di atas. Nah, ini ya, ini kita potong kalau sudah batasnya permukaan lantai 1 sama balok ini ya, atasnya ini. Nah, ini oke, seperti ini kira-kira ya. Tuh. Kemudian ini teras bisa dibuat ya, teras bisa dibuat. Kita proyeksikan nih batas teras nih, kita proyeksikan pakai construction line juga ya, pakai garis gambar ya, pakai garis gambar. Kemudian kita pindah ke batas teras yang depan ini. Nih di sini nih, satu di sini, satunya di belakang, di teras belakang nih, satunya di sini ya. Ini batas terasnya. Nah, teras di sini tidak ada tiang teras ya, di belakang juga tidak ada tiang teras. Oleh karena itu pondasinya tidak perlu menggunakan batu gunung, pondasinya cukup menggunakan batu bata yang kemarin sudah kita gambar, namanya pondasi rolak gitu ya. Nah, kita keluarkan dulu pondasi rolak ya, keluarkan dulu. Ini namanya pondasi rolak. Nah, ini tuh. Nah, ini taruh aja di sini dulu ya. Untuk memasang pondasi rolak ini kita harus punya garis bantu dulu, karena rupanya lantai teras ini dibuat lebih rendah ya dari lantai rumah. Ini lantai terasnya turun 5 cm, yang depan, yang belakang juga turun 5 cm. Itu kita sesuaikan, buat garis bantu dulu ini, kita offset ke bawah 5 cm gitu ya, bawah 5 cm gitu ya. Nah, seperti ini. Kemudian
ini akan kita gunakan untuk menempelkan lantai teras ini. Caranya langsung aja klik di move ya, atau di copy juga boleh ya, karena belakang masih perlu ini. Di copy aja, kliknya di sini pojok atas ini, kliknya lagi di sini. Nah, di sini ya. Kalau sudah garis bantunya dihapus, nah ini kita explode supaya bisa diedit ya. Ini kita explode. Nah, ini dihapus sudah bisa ini. Yang ini juga bisa dihapus, ini bisa dihapus. Ya, nah seperti ini. Nah, ini yang masuk ke rola ini kita potong ya. Kita potong muka tanah yang masuk ke rola nih. Kita potong dulu. Di sini seperti ini. Ini kita hapus yang tutup, yang tadi kita buat tutup, karena ini udah ada pondasinya. Kita hapus, lantainya kita perpanjang ya sampai seperti ini ya. Tuh, kemudian yang belakang ini kita mirror dulu ya. Caranya sama, kita mirror dulu seperti ini. Hasil yang aslinya kita hapus ya. Ini kita buat garis bantu dulu karena lantainya turun 5 cm gitu loh. Buat garis bantu dulu, kita offset 5 cm ke bawah. Nah, seperti ini. Yang atas dihapus, yang hasil offsetan kita gunakan untuk menempatkan pondasi teras belakang. Kliknya di sini juga sama. Nah, di sini kliknya di sini juga sama. Ini dihapus ya. Kemudian ini di-upload. Nah, dipotong garis bantu atau dihapus dulu yang ini ya. Ini garis muka tanah bawaan dari blok ya, kita hapus. Terus yang tengah ini dihapus garis muka tanahnya ya. Oke, seperti ini. Baru kita perpanjang lantainya seperti ini. Ini kita hapus karena sudah ada pondasinya ya. Nah, seperti ini jadinya kira-kira. Kalau kita ini kalau tebel lantainya ini dijadikan kecil aja ya, jadikan kecil aja nih. Garisnya kita kembalikan ke garis normal. Di sini ya aturnya, di sini 0,13. Nah, ini kita kembalikan ke ketebalan garis normal ya. Nah, itu ya. Oke, saya kira itu dulu. Kita akan lanjut ke video selanjutnya.